Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Jodin Putra, NIM 2041972. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Sejarah Islam di Desa Tomado, Kecamatan Nindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Di Desa Tomado adalah desa yang mayoritasnya adalah umat Islam. Banyak desa di Kecamatan Nindu, tetapi hanya di Desa Tomado lah masyarakat Islam terbanyak. Di desa-desa lain itu mayoritasnya adalah umat Kristiani. Ada juga beberapa desa yang menganut agama Islam, tapi hanya minoritas di sana, karena mayoritas di sana kebanyakan umat Kristiani. Dan langsung ke metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan histori daerah tersebut. Dan metodologi pengumpulan data yang saya lakukan adalah survei dan wawancara, serta melihat beberapa peninggalan yang ada untuk menjadi penguat. Dan langsung saja ke hasil wawancara. Saya mau memiliki beberapa pertanyaan dan coba mewawancarai beberapa narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Yang pertama adalah bagaimana cara masuknya Islam di Kecamatan Nindu, tepatnya di Desa Tomado. Jadi menurut beberapa narasumber, dan kebanyakan narasumber itu menjawab bagaimana masuknya Islam itu berawal dari seorang habaib yang berasal dari Selayar datang berkunjung ke Danau Lindu. Awal mulanya Habib ini berkunjung hanya untuk melihat-lihat keindahan alam di Danau Lindu. Tapi ketika dia sampai sana, melihat banyak sekali umat Kristen di sana dan hampir tidak ada Islam di sana. Nama beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Idrus, yang berasal dari selatan. Para keturunannya yang sekarang ada yang saya wawancari juga tidak ada yang tahu dari mana asalnya beliau ini, Habib Ahmad ini. Yang mereka tahu beliau adalah berasal dari selatan. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah respon masyarakat sekitar ketika datang Islam di sana. Jadi respon masyarakat sekitar awalnya itu hanya menerima saja datangnya Habib Ahmad ke sana, karena banyak yang tidak tahu atau banyak yang belum tahu bahwa Habib Ahmad ini ingin menyebarkan Islam di sana. Yang mereka tahu Habib Ahmad datang ke Lindu atau di Desa Tomado itu hanya untuk datang berkunjung, melihat-lihat di sana. Tapi lama kelamaan, setelah beberapa tahun, Habib Ahmad kemudian membawa beberapa jamaah atau beberapa umatnya untuk datang ke sana, untuk menetap di sana dan menyebarkan Islam di sana. Dan banyak masyarakat setempat itu menolak, hingga di sana itu dulu banyak sekali perang antar agama di sana. Dan ada juga beberapa yang menerima ajaran Islam di sana. Hingga ada kisah yang menyelesaikan perselisihan antara mereka, yaitu kisah di mana sebuah karomah Habib Ahmad bin Umar Al-Idrus ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit bercerita, di sana saat peperangan ingin pecah, ketika umat Kristiani datang dari pintu gerbang Tomado dan umat Islam sudah siap juga untuk melakukan peperangan, ada seseorang berdiri di tengah-tengah mereka. Tapi bukan Habib Ahmad, yaitu anaknya sendiri, yaitu Habib Mustafa bin Ahmad Al-Idrus. Dia berdiri di tengah-tengah masyarakat. Mengapa dia berdiri? Itu ada perintah dari abahnya atau perintahnya dari Habib Ahmad. Habib Ahmad memerintahkan anaknya untuk berdiri di tengah-tengah orang yang ingin berperang tersebut. Kenapa berdiri? Ketika Habib Mustafa berdiri di tengah-tengah mereka, umat Kristiani ini langsung tunduk semuanya. Tidak ada yang berani maju selangkah pun. Seketika mereka itu langsung melepas semua senjatanya dan langsung
memberi semuanya salim dan sungkem terhadap Habib Mustafa. Habib Mustafa di sini heran kenapa dia disalimi oleh orang-orang Kristiani. Ketika beberapa orang lewat salim, kemudian setelah itu bubar. Di situ sebenarnya terakhir pecahnya atau perselisihan umat Kristiani dan umat Islam di sana. Singkat cerita, setelah mereka berpisah atau setelah meninggalkan tempat peperangan tersebut, para kaum Islam yang dari desa Tomado ini bertanya kepada Habib Mustafa, tapi bukan Habib Mustafa yang dipanggil, nama abahnya. Ya Sayyid, karena orang di sana panggil Habib Ahmad itu ya Sayyid atau tuan, karena bahasa Arab itu Sayyid itu tuan. Jadi mereka dipanggil ya Sayyid. Mengapa Sayyid ada di sini? Habib Mustafa heran. Tapi Habib Mustafa ingat pesan abahnya, dia hanya disuruh untuk berdiri, tidak untuk bicara. Dia hanya untuk berdiri di sana dan tidak untuk bicara. Setelah itu Habib Mustafa pulang. Habib Mustafa bertanya kepada abahnya, Abah, kenapa orang-orang di luar memanggilku Sayyid? Mengapa, Abah? Dan abahnya itu hanya diam saja, tidak memberitahu apa-apa. Dan Habib Mustafa di situ memimpin atau menjadi pimpinan atau orang yang didengar di sana setelah abahnya, karena saat itu abahnya sedang sakit. Dan kesimpulan wawancara saya adalah masuknya Islam di Kecamatan Lindu ini awalnya pasti ditolak karena masyarakat setempat merasa ada saingan atau merasa mereka ini sudah disingkirkan dengan adanya Islam tersebut. Tetapi setelah perkembangan zaman atau beberapa tahun berlalu, agama Islam di sana adalah sebagai panutan orang-orang Kristiani di sana. Bisa dilihat dari acara lebaran mereka di sana. Acara lebaran mereka di sana itu sangat, toleransi mereka itu sangat tinggi di sana. Sehingga saat mereka lebaran itu, mereka yang datang ke rumah-rumahnya para Kristiani untuk memberikan kue atau memberikan bingkisan-bingkisan. Dan masuknya Islam di sana juga merupakan salah satu dakwah kita sebagai habaib, mereka maksudnya Habib Ahmad sebagai habaib, karena dia memiliki darah keturunan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mereka berdakwah, dan Islam di sana juga sekarang sangat disegani karena itu sejarahnya Habib Ahmad. Dan di desa Tomado itu sendirilah banyak habaib di sana. Langsung ke saran. Jadi saran saya ini terhadap beberapa orang yang ingin melakukan penelitian tentang sejarah masuknya Islam di beberapa daerah, alangkah baiknya itu bertanyalah pada keturunan, jika ada keturunan orang yang membawa Islam tersebut, karena itu adalah salah satu fakta atau salah satu sumber terbaik atau sangat valid. Sebab kalau misalnya kita membawa dari masyarakat itu banyak yang diubah-ubah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.